berkaitan dengan penguasaan informasi terkait dengan permintaan saudara nomor 2. Uraiannya biar lebih jelas gitu. Silakan. Izin majelis komisioner. Jadi mungkin saya harus terangkan bahwa saya memegang barang bukti resmi surat keterangan ya dari tahun 2019. Jadi ini dasar saya bertanya bahwa disebut di situ telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney, Australia tahun 2006. Yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan SMK, permintaan akuntansi dan keuangan Indonesia. Tentunya saya ingin bertanya, ini ada kalimat dinilai. Apa yang dinilai? Berarti kan dia harus menyerahkan sesuatu yang untuk dinilai. Terus dinilai ini relatif terhadap apa? Berarti ada standar penyetaraan, peraturan perundang-undangan mana yang menyetarakan sehingga keluar bahasa ijazah beliau itu setara dengan SMK, kejuruan akuntansi. Iya, maka tadi kan udah ditanya oleh majelis ya peraturan-peraturan yang menjadi dasarnya itu. Oleh karena itu majelis ingin tanya ini kan kita masih berkaitan dengan penguasaan termohon terhadap informasi. Karena ini kan biar bisa dijelaskan. Kalau di sini kan dokumen, ya apa tadi? Dokumen, salinan dokumen evaluasi dan notulensi rapat. Maka kita uraikan apa saja yang ada di dalam itu, ya kan? Ya. Nah kemudian sudah terurai nih, ya ada regulasinya, SOP-nya, kemudian ada alurnya juga tadi yang dilakukan oleh termohon begitu. Nah apakah itu yang ingin saudara minta gitu? Benar majelis, Benar, tapi ya? ini diperdalam lagi. Nanti diperdalam lagi. Bahwa saya meminta mata pelajaran apa saja yang disetarakan itu sehingga setara dengan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Baik. Ya. Terima kasih. Baik, ya itu tambahan saudara nanti ya, tambahkan. Mata kuliah apa tadi maksudnya? Mata pelajaran SMA ya. Ya, mata pelajaran yang setara dengan SMA. Yang disetarakan sehingga setara dengan SMK perminatan akuntansi dan keuangan Indonesia. Baik. Ada tambahan lagi saudara? Ya, begini. Tadi kami sudah membacakan surat resmi ya yang didapat langsung. Ini kan ada, ya, makanya itu hubungan sebenarnya. Ini kita kan baru bicara nomor 2. Saya ini hubungkan dengan yang nomor 1. Nah, di sini dinyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan grade 12. Artinya kan dia punya referensi. Kok bisa menyebabkan itu? Nah, surat yang didapatkan sehingga keluar keterangan ini itu dipunyai atau tidak? Dokumen yang dari sononya dari sekolahnya. Ya. Ini penting sekali ya. Ini kenapa kalau memang ada, kenapa surat keterangan bukan ijazah itu, keterangan itu yang dapat langsung dari SMA itu yang diberikan? Kan agak aneh. Soalnya ini kan mereferensi sesuatu yang ada dikuasai. Ini kan telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert kan begitu. Nah, berarti kan ada dokumen pendukung ini yang sehingga terjadilah wording ini ketentuan. Ya itu. Baik. Jadi ya. ini sebenarnya udah masih nyambung dengan notulen rapat dan sebagainya. Ini pasti itu pun dibicarakan. Ya. Nanti ada mekanismenya saudara Iya, untuk makanya saya ya. bilang punya Baik. nggak referensi Baik. sehingga surat ini keluar. Iya. Dan surat ini agak aneh sih sebenarnya. Tapi oke lah. Itu udah masuk substansi, Pak. Nanti Iya. kita akan perdalam lagi. Baik, Ya, Pak. kita lagi mengurai apa yang dimaksud dengan permintaan nomor 2 itu dari Iya, saudara. ini Itu maksudnya referensinya ya. apa? Baik. Gitu. Nanti Izin, saya Pak. akan memperdalam itu nantinya. Iya, iya, gitu. terima Izin kan? majelis komisioner, izin. Ya. Izin ya, saya tambahkan sedikit. Ah, ah. Tadi dari yang dijelaskan oleh termohon tadi, dari mulai dasar, kemudian dasar dilakukan penilaian sehingga keluar surat keterangan, yaitu didasarkan pada 2 dokumen ya, yaitu dokumen identitas pemohon atas nama Gibran Raka Buming Raka, kemudian dokumen identitas akademik yang didapat dari luar negeri ya, betul ya. Kemudian itu dimasukkan lewat aplikasi, kemudian dari situ keluarlah hasil penilaian dari tim penilai. Kemudian dari tim penilai ini diberikan kepada pimpinan untuk diterbitkan surat keterangan yang kami minta di poin nomor 1, betul ya? Klarifikasi, oke. Nah, yang ingin kami minta kejelasan terkait dengan penguasaan informasinya adalah dari tim penilai sehingga keluar
surat keterangan kesetaraan pendidikan itu bisa kami akses nggak itu dari tim penilainya? Apakah tim penilai itu memberikan penilaian atas dua dokumen, yaitu dokumen identitas pemohon dan dokumen identitas akademik yang didapat dari UTS InSearch itu? Apakah hanya dalam bentuk lisan saja, ataukah memang itu tertulis di dalam satu dokumen? Karena ini yang sebenarnya kami minta gitu. Kalau memang itu bisa dibuka kepada publik dan itu menjadi bagian dari yang kami mohonkan, tentu ini akan menjadi satu transparansi bahwa salinan surat keterangan kesetaraan pendidikan atas nama Gibran Rakabuming Raka itu tidak dilakukan berdasarkan hasil tim penilaian yang disampaikan kepada pimpinan itu secara lisan, tetapi secara tertulis, sehingga ini bisa dipertanggungjawabkan kepada publik gitu. Jadi kami minta supaya tim penilai itu bukan cuma sekedar checklist ya. Kalau checklist kan ada di dalam aplikasi. Tapi dari hasil checklist dokumen itu kemudian keluar hasil tim penilaian oleh tim penilai. Nah, hasil penilaian oleh tim penilai yang diberikan kepada pimpinan itu apakah hanya dalam bentuk lisan saja? Pak Pimpinan, kami sudah melakukan penilaian terhadap dokumen atas nama Gibran Rakabuming Raka sehingga bisa dikeluarkan surat keterangan kesetaraan, ataukah Pak Pimpinan inilah hasil penilaian kami. Nah itu kan tentu tertulis gitu. Kan tidak ya, disampaikan secara lisan. Itu yang kami minta. Itu yang kami minta, Pak. Itu yang kami minta. Kita pahami apa yang saudara minta. Kita lagi mendalami itu, ya kan. Nanti saudara bisa memperdalam dari yang dimaksud dengan dokumen itu tadi, begitu ya. Baik, saya kira udah cukup ya untuk pemohon ya. Sebentar dulu. Saya mau tanya dulu kepada termohon. Saudara sudah jelas ya apa yang diminta oleh pemohon. Lalu berikutnya pertanyaan majelis ini ya. Saudara ini tidak memberikan informasi apapun ya kepada pemohon ya. Ketika diminta itu tidak mendapatkan informasi atau dokumen ya. Ditolak, intinya begitu ya. Ditolak. Nah, kenapa permintaan informasi itu ditolak oleh termohon? Ya, baik. Izin di majelis komisioner, kami memiliki tentunya untuk mengajukan permohonan informasi publik berdasarkan dengan Undang-Undang 14 2008, kemudian Perki nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik, kemudian juga dengan dasar Permendikbudristek nomor 69 tahun 2024 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kemendikbudristek, bahwasanya untuk melakukan permintaan informasi publik ada beberapa persyaratan yang harus wajib dipenuhi oleh pemohon. Yang pertama adalah mengisi formulir permohonan informasi publik. Formulir terus? Ya, kemudian mengisi formulir pernyataan penggunaan informasi. Yang ketiga adalah melampirkan data salinan identitas pribadi apabila itu perorangan. Iya. Gitu. Ada tiga itu ya syaratnya ya. Betul, ada formulir, membuat surat pernyataan, dan itu apakah berlaku untuk semua permintaan informasi? Untuk seluruh permintaan informasi. Untuk seluruh permintaan informasi itu berlaku. Betul. Nah, informasi yang diminta pemohon ini menurut saudara dikecualikan tidak? Termasuk dokumen dikecualikan tidak? Informasi yang diminta. Yang diminta ini kan ada 2 poin itu ya, betul. Ada 2 itu. Itu informasi dikecualikan atau informasi terbuka? Informasi yang diminta ini berdasarkan hasil uji konsekuensi kami itu adalah informasi yang dikecualikan. Yang dikecualikan yang mana? Yang permintaan nomor 1, nomor 2? Nomor 1 dan nomor 2. Sudah ada uji konsekuensi? Sudah ada uji konsekuensi. Tanggal berapa Anda lakukan uji konsekuensi? Uji konsekuensi itu kami lakukan di sekitar bulan Juli ya. Bulan Juli tahun 2020. Jadi sebelum ada permintaan informasi saudara sudah mengecualikan ya. Baik ya. Kemudian saudara tidak, ketika tanggapan kepada pemohon itu saudara hanya meminta pemohon untuk melengkapi formulir pernyataan identitas. Yang tidak dipenuhi apa? Formulir permintaan informasi dan juga formulir pernyataan penggunaan informasi. Yang tidak dipenuhi, 2 itu yang pemohon tidak mengisi formulir kemudian mengisi pernyataan surat pernyataan penggunaan surat pernyataannya itu yang tidak dilengkapi oleh pemohon. Identitas betul. Identitas ada. Alasan atau tujuan permohonan informasi untuk digunakan apa ada? Ada ya. Ada alasan tertulis dalam email tersebut. Ya, cuma yang formulir dan pernyataan yang betul. Tidak dilengkapi oleh pemohon. Kemudian apa upaya Anda untuk mendorong agar pemohon melengkapi itu? Tentunya berdasarkan keterangan dari
pemohon di tanggal 24 itu kami bersurat mengirimkan email untuk mengisi formulir tersebut. Namun di tanggal 25 pemohon langsung menyatakan menyerahkan keberatan kepada atasan PPID. Baik. Gitu. Itu ya. Keberatannya jadi, apa? Saudara. Keberatannya itu tadi tidak bersedia mengisi surat pernyataan itu. Kemudian. Tidak bersedia untuk mengisi surat pernyataan. Betul. Ya. Baik, tapi saudara sudah perlihatkan surat pernyataan. Sudah kami lampirkan juga di dalam email tersebut. Lampirkan Ya. di dalam SOP itu, kemudian oleh pemohon tidak dilengkapi begitu Betul. ya. Kemudian pemohon tidak memberikan informasi karena pemohon tidak melengkapi ini. Betul. Ya, tetapi kemudian informasi itu dikecualikan ya Betul. oleh saudara ya, baik pada permintaan nomor 1 maupun permintaan nomor 2. Selanjutnya kepada pemohon ya, apa alasan saudara itu tidak mengisi formulir atau pernyataan dari SOP ya, SOP permohonan informasi dari termohon ini? Apa ada alasan yang bisa saudara jelaskan? Baik, terima kasih Majelis Komisioner. Jadi alasannya sederhana, bahwa saya meminta untuk kepentingan publik dan saya meminta juga atas nama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Namun saudara termohon memaksa saya seakan-akan saya harus punya hubungan perdata antara saya pribadi dengan pendataan publik, karena saya dipaksa menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa saya tidak boleh mempublikasikan informasi publik. Bagaimana ceritanya saya tidak boleh mempublikasikan informasi publik? Itu coba surat pernyataan itu apa tuh bunyinya? Dibacain aja lah biar nanti kita bisa dengar bersama. Itu kan pendek ya, nggak lama juga dibaca. Jadi formulir pernyataan permohonan informasi dibuat rangkap 2, nama, alamat, nomor telepon, informasi yang dibutuhkan, tujuan pengumpulan informasi, menerangkan bahwa poin pertama, pemohon informasi publik bersedia untuk tidak memindahtangankan data dan atau informasi asli yang diberikan oleh Kemendikdasmen kepada pihak manapun. Poin kedua, pemohon informasi publik siap menerima sanksi apabila menyalahgunakan tujuan permohonan informasi. Poin ketiga, pemohon informasi publik bersedia menandatangani pernyataan ini di atas materai sejumlah sesuai ketentuan yang berlaku dan bersedia menerima segala konsekuensi hukum apabila melanggar butir-butir pernyataan ini. Jakarta, pemohon informasi bermaterai dibuat di sini keterangan diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permintaan informasi publik. Begitu Majelis. Itu ya, jadi jadi saudara tidak mengisi karena Bertentangan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ya, baik. Kemudian majelis yang tanya, saudara itu tujuan untuk mendapat informasi itu apa sebetulnya, dan apa sih hubungannya dengan kebutuhan Anda selaku pribadi begitu? Silakan bisa diuraikan. Baik, Yang Mulia. Ya, silakan. Majelis saja. Majelis. Terlalu mulia nanti. Jadi saya kan peneliti, Iya, peneliti ya. terindeks Scopus. Mm-mm. Jadi saya sudah menerbitkan working paper saya di SSN secara internasional berjudul Testing the Authenticity of Public Official Diplomas in Indonesia, Scientific Study of the Jokowi Dodo Case. Jadi saya meneliti untuk semua pejabat publik yang bermasalah ijazahnya, meskipun fokusnya untuk Joko Widodo. Kebetulan yang saya minta ini, beliau ini adalah termasuk dalam lingkaran yang dipermasalahkan publik. Karena ini jadi kuat, karena memang ini sepertinya seperti satu rangkaian. Nah, dari situ saya meminta informasinya untuk kelanjutan working paper saya yang dapat di-download di SSRN. Seperti itu Yang Mulia, Majelis. Iya, iya. Terima kasih. Begitu ya. Ya. Nah, memang jadi surat keterangan
Gibran Raka Buming Raka ini ada hubungannya dengan penelitian saudara? Ada, jelas. Ada hubungannya ya? Ya. Ya kan? Tadi kan keberatan dari termohon tidak agar saudara mengisi formulir, kemudian saudara tidak mau mengisi formulir, ya kan? Karena takut disalahgunakan atau apa. Nah, memangnya dalam penelitian saudara itu, apakah nanti surat keterangannya harus saudara tampilkan di dalam penelitian itu atau bagaimana? Atau ini hanya untuk konfirmasi data saja? Saya harus uji data majelis. Saya sudah dapat sebenarnya dari medsos yang saya minta. Tapi apa artinya sebuah data tanpa teruji? Artinya saya harus bisa membuktikan, menguatkan publik bahwa data saya ini A1 atau bahasa kerennya data primer yang sudah lolos uji. Seperti itu. Baik. Masih ada tambahan dari pemohon? Penjelasannya silakan. Terkait pertanyaan majelis ya, jadi jangan muter kemana-mana dulu ya. Baik, nah, terkait dengan penolakan dari termohon terhadap informasi karena pemohon tidak mengisi formulir, kan begitu ya. Baik. Ada yang mau dijelaskan di situ? Serta kepentingan pemohon terhadap informasinya itu, ya. Baik. Ya, silakan. Ya, itu nanti pertanyaannya Pak. Kita ini belum sampai ke sana ya. Kita masih mendahului. Nanti silakan ya. Bisa diperdalam pertanyaan itu untuk sidang berikutnya ya. Baik. Ada? Silakan. Oke, terkait dengan kepentingan pemohon atas informasi itu dan juga mengapa pemohon tidak mau mengisi formulir itu kan tadi udah sebenarnya ya. Begitu. Silakan. Ada baik, Majelis keterangan Komisioner. Jadi tadi sudah disampaikan oleh pemohon prinsipal bahwa dokumen yang dibutuhkan itu dalam rangka penulisan karya ilmiah yang diupload di jurnal internasional. Tadi disampaikan judul bahasa Inggrisnya, jadi kalau di Indonesia kan itu judulnya adalah Uji Keaslian Ijazah Pejabat Publik di Indonesia, Studi Kasus Kajian Ilmiah atas Kasus Joko Widodo. Karena ijazah Pak Gibran Raka Buming Raka ini juga saat ini menjadi pusat perhatian publik dan masih juga menjadi salah satu bagian dari Pak Joko Widodo yang menjadi case di dalam penelitian ilmiah ini, maka beliau juga mengajukan agar supaya data-data yang berkaitan dengan polemik kesetaraan ijazah yang didapatkan dari luar negeri kemudian disetarakan dengan grade 12 di Indonesia itu kemudian harus mendapatkan keasliannya gitu. Kenapa? Ini saya kembali kepada hasil kajian ilmiahnya ya atau draft penulisan ilmiahnya. Di dalam poin rumusan masalah di sini penulis menyatakan bahwa ada beberapa masalah yang diteliti dalam case ini, yaitu yang pertama bagaimana metode ilmiah dan hukum untuk menguji keaslian ijazah S1 Pak Joko Widodo, kemudian dengan pejabat publik yang lain. Kemudian yang kedua, apa standar pembuktian yang dapat dipakai untuk menilai keaslian ijazah dan bagaimana praktek verifikasinya. Majelis sudah paham ya. Ya, jadi berarti itu yang sebetulnya related dengan hanya alasan bertanya kepada pemohon tujuan dari penggunaan informasi itu. Kan begitu ya? Iya. Ternyata tadi diuraikan bahwa tujuannya adalah untuk melengkapi data ya di dalam hal untuk menyelesaikan penelitian itu kan. Iya, Nah, betul. jadi kalau soal isinya itu nantilah itu Iya. cerita urusannya pemohon lah gitu Iya, ya. iya. Kita hanya nanya Anda butuh informasi atau Iya. dokumen itu untuk apa? Sudah dijelaskan Iya. gitu, ya. ya Baik. Majelis. Kemudian saya tanya termohon, saudara mengecualikannya informasi ini, ya. Jadi sidang kita berikutnya itu karena sudah dikecualikan tidak mungkin ada mediasi saya kira. Jadi langsung aja masuk kepada pembuktian. Sidangnya minggu depan. Saudara belum uji konsekuensinya. SK uji konsekuensi dengan berita acara uji konsekuensinya. Nanti saudara kasih pada pemohon juga ya SK uji konsekuensi ya. Begitu. Jadi minggu depan saudara kita pemeriksaan uji konsekuensi, kemudian termasuk juga penyerahan alat bukti ya. Jadi sekaligus juga saudara siapkan bukti-bukti pendukung dari uji konsekuensinya. Sekaligus nanti kita kalau saudara menghadirkan saksi atau ahli juga silakan disampaikan. Pun demikian terhadap pemohon ya. Jadi biar sidang kita cepat aja. Lama tapi sekaligus bisa cepat selesai begitu. Daripada kita berlama-lama bolak-balik dalam sidang. Paham ya? Begitu. Saya kira itu alurnya. Nanti silakan diperdalam di dalam persidangan itu. Kalau mau menghadirkan saksi atau ahli, silakan. Setelah kita lakukan pengecekan terhadap uji konsekuensinya, kemudian penyerahan alat bukti, ya,
kita lanjut pada pemeriksaan saksi kalau ada yang mau dihadirkan termasuk ahli. Gitu ya. Termohon paham? Paham ya? Pemohon Berarti paham? majelis komisioner, majelis izin, berarti hasil uji konsekuensi yang dilakukan tahun 2022 itu bisa kemudian kami akses ya? Bisa, sehingga nanti bisa. untuk kepentingan Bisa. pembuktian kami di SK uji bukan dokumennya ya. Oh, SK-nya. uji konsekuensi. Jadi bukan di saudara langsung minta nanti dokumennya, bukan ya. Itu kewenangan majelis nanti untuk lain-lain. Saudara hanya boleh mendapat akses SK uji konsekuensi dan berita acaranya. Nah, dari situ kan ada dasar hukumnya. Ya, konsekuensi bahaya ketika dibuka publik dan sebagainya. Nah, dari situ nanti saudara membuktikan ya dengan alat bukti. Pun demikian termohon ketika melakukan uji konsekuensi tentu harus menguatkan alasan kenapa itu dikecualikan ya, berdasarkan landasan hukum dan konsekuensi bahaya serta retensi waktunya juga di situ. Ya, jangka waktu pengecualiannya ya. Saya kira cukup. Ada? Komisioner, saya ingin bertanya sebenarnya. Saya bertanya begini, kenapa? Karena saya tidak menemukan daftar informasi yang dikecualikan yang dimaksud di mereka. Tapi kenapa tiba-tiba muncul di luar daftar itu? Mohon ditanya mereka, keluarkan juga daftar informasi yang dikecualikan. Jangan seakan-akan ini karena isu mencuat tiba-tiba dimunculkan. Iya, maka tadi majelis bertanya kapan itu dilakukan. Ya, di bulan Juli tadi ya. Tanggal berapa? 26 tadi, kalau nggak salah. Kalau nggak salah sekitar tanggal Sebelum ada permohonan. Nah, ini juga edukasi buat termohon. Ya, jadi ketika kita mengecualikan informasi, ada permintaan informasi dan itu dikecualikan, itu haknya publik. Daftar informasi dikecualikan, ya, atau SK uji konsekuensinya. Yang nggak boleh itu dokumennya. Karena hak untuk tahu itu bukan hanya informasi publik yang terbuka, tapi informasi yang dikecualikan pun itu menjadi haknya publik untuk tahu. Iya. Ya. Tapi bukan di dokumennya, karena dokumen itu harus diuji oleh majelis. Begitu, ya. Dokumen ini terbuka atau tidaknya diuji oleh majelis. Kalau boleh, Termohon punya hak. Itu memang hak yang dilindungi oleh undang-undang. Ketika akan melakukan pengecualian informasi, maka mekanismenya harus dilakukan uji konsekuensi terlebih dahulu, ya. Begitu. di majelis, kalau boleh juga termohon menghadirkan daftar informasi yang dikecualikan sebelum Juli dan sesudah Juli. Supaya Ya, kita fair. lihat aja nanti yang berkaitan dengan pokok perkara ini. Karena kan Ya. kita bisa akses di PPID. Ya. Baik. Izin ketua. Jadi idealnya untuk pemohon pada saat badan publik Anda mengajukan permohonan, kemudian badan publik menyatakan dikecualikan, pada detik itu termohon sudah harus bisa menyampaikan apa itu yang dikecualikan.